kok 5 anak? Ya kan? Penasaran ya kan? Kok bisa? Wah, kayaknya perlu ini mencoba cara ekstrim. Mas sekali tek 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 tek, tek ada 20. Lah adalah lah kok muncul 5 anakan. Di luar ekspektasi. Makanya ini cara yang disukai oleh pembudidaya aglonema yang siap untuk saya potong. Ini Duke Anjamani, yang ini Romeo. Saya akan potong di sini supaya indukannya dapat akar yang banyak. Oke. Ya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Halo, ketemu lagi dengan Riman Vlog dan Kirena Nurseri. Sehat ya, semangat ya. Terus nonton di tayangannya videonya Riman Vlog ya kan. Dan tentu tiap hari itu hari yang penuh semangat, penuh tantangan, hari yang baru. Setiap hari ada masalah tersendiri. Kemarin mungkin ada busuk akar, lalu bisa ditangani. Kemarinnya lagi mungkin lonyot karena spot merah misalnya kan. Patah pinggang, nah itu semuanya pernah. Tapi kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan menunjukkan cara bagaimana memperbanyak anakan, bahkan hasil anakannya itu di luar ekspektasi. Penasaran kan? Tapi sebelum mengarah ke bagaimana cara saya, kita coba lihat kembali apa yang sudah dilakukannya soal perbanyakan aglonema. Yang pertama, cacah batang atau menanam bonggol. Nah ini yang lagi hits. Saya juga kaget, banyak banget viewernya, banyak banget yang nonton. Karena cara yang saya lakukan adalah menanam bonggol, tapi dengan bantuan toples praktis. Tinggal dimasukkan media tanam, ditanam, diguyur air, tutup, selesai, nanti tumbuh sendiri. Ya tanpa toples pun bisa. Kalau misalnya itu kan teknik sungkup, sungkupnya pakai plastik gimana? Itu juga bisa, silakan. Tapi nanti lihat videonya supaya lebih jelas, karena saya sudah membuktikan bahwa cara menumbuhkan bonggol menggunakan toples itu efektif. Tapi juga ada yang gagal ya. Ada 2 toples yang gagal. Itu juga sudah saya ceritakan di video tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah cacah batang menggunakan daun pancing. Ini juga sudah saya bikin videonya. Jadi dipotong perluas tangkai dan daun, batangnya dipotong, ada tangkai dan daunnya, dan itu yang ditanam menggunakan bantuan floral foam, hormon penumbuh akar. Kemudian nanti tumbuh akarnya, dan itu sudah berhasil. Diana sudah berhasil, dan yang paling berhasil itu Stritis bahkan muncul tunas baru, sudah muncul tunas baru. Jadi awalnya akar tumbuh, setelah itu tumbuh tunas baru, daun yang lama itu biasanya menguning, tapi sudah muncul tanaman baru. Itu untuk cacah batang daun pancing. Lalu cara yang lain bagaimana cara cangkok? Nah itu belum ada videonya ya untuk saya. Tapi cangkok ini tujuannya yakni sebelum memisah batang indukan dan batang atas dan bawah itu, batang yang atas ditumbuhkan dulu akarnya. Jadi biar relatif lebih aman. Ada juga yang melakukan pembudidaya, itu dia mencangkok, justru dapat bonus anakan ya. Itu cangkok. Ada cara lain lagi, namanya merunduk. Nah merunduk ini biasanya dilakukan karena batangnya, tangkainya terlalu panjang. Jadi ketika kita tanam itu khawatir ketika kena angin akan patah. Daripada patah, menanamnya ditidurkan. Nah saya juga sudah mencoba. Nanti ada gambarnya di sini kelihatan. Jadi itu saya tidurkan. Biasanya tanaman itu daunnya kalau pertama ditanam dia tidur, tapi lama-lama kalau sudah sehat dia akan naik ke atas menuju cahaya. Setelah itu diharapkan di batang yang ini tumbuh tunas-tunas dan akar, jadi nanti baru bisa dipisah, itu merunduk. Nah selanjutnya adalah pisah anakan. Di video saya sebelumnya Reanita yang saya pisah
rumpun anakannya, dan ternyata ada spot merah. Jadi kan bonus ilmu baru ya, tambahan bagaimana mengatasi spot merah. Dan sudah berhasil loh, ada videonya. Atau kalau mau digeser tuh realitanya, nah ya kan, sehat-sehat kan, ini bukti. Ini buktinya nih, akan kelihatan di daunnya bolong ya kan. 1, 2, ada lagi 1, 3. Yang satu diletakkan di mana gitu. Itu memisah anakan dan berhasil. Memisah anakan itu yakni tidak hanya asal memisah saja, meskipun batangnya sudah tumbuh akar lalu dipotong gitu kan, lalu ditanam, enggak, karena batang dan akar dari anakan ini belum cukup siap. Jadi kalau pengen memisah anakan itu biasanya disertakan dengan akar dan bonggol dari indukan, seperti pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama ya kan. Kalau biasanya makan itu makanan pembuka, nah ini makanan utama ini, yakni saya akan menunjukkan satu buah tanaman. Ini dia, ini namanya Hot Lady. Hot Lady ini saya beli dari pembudidaya lokal dekat, dan beliau mau mengantar ke sini gitu kan. Kemudian dilihat, langsung aja dilihat nih anakannya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anakan ya kan. Jadi Hot Lady ini saya beli bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan sudah menghasilkan 5 anakan. Tapi masih ada loh yang sebelumnya. Di bulan Agustus Hot Lady ini membawa 2 anakan. Jadi 1 daun, yang 1 baru jarum. Nah, akhirnya yang anakan sebelumnya itu sudah diadopsi orang. Jadi kan setelah saya treatment itu, lalu saya tumbuhkan selama 2 bulan, itu ada 3 daun, yang 1, 2 daun sudah diadopsi orang, tinggal indukannya. Lah kok 5 anak ya kan. Penasaran ya kan, kok bisa? Makanya kan saya ceritakan, yuk. Jadi begini kisahnya. Hot Lady ini awalnya setelah datang dengan membawa 2 anakan, 1 daun dan 1 masih tunas, saya bongkar dan saya pindah media tanam. Kemudian saya ingin, kayaknya perlu ini mencoba cara ekstrim, yakni dipotong induknya. Akhirnya saya potong induknya ya kan. Induknya ditanam tanpa akar, sementara anakannya tumbuh dengan akar dan bonggol serta akar dari indukannya itu. Yang 2 itu bisa tumbuh bagus dan diadopsi orang, sementara yang indukannya saya tanam. Tanam itu tujuannya yang penting tumbuh akar lah dan tumbuh sehat. Lah kok muncul 5 anakan, di luar ekspektasi. Selain disukai oleh para pembudidaya, cara ini juga dinilai relatif lebih aman. Lebih amannya dari apa? Dari cacah bonggol. Ya kan, menanam bonggol itu memang sekali ada 20 bonggol gitu kan. Ditanam belum tentu ya bisa hidup semua ya. Kalau hidup semua ya memang cepat langsung banyak. Tapi kemungkinan lonyot juga tinggi. Seperti saya, itu kan lonyot 2 toples ya, hilang lenyap ke laut ya kan. Kalau ini itu relatif lebih aman karena ya bekas potongan anakannya itu bisa hidup dan mungkin tumbuh juga tunas-tunas baru, dia tumbuh segar, dan induknya juga ternyata kembali menggendong anakan. Makanya ini cara yang disukai oleh pembudidaya aglonema. Nah, saya sudah menyiapkan 2 tanaman yang siap untuk saya potong indukannya. Ini Duke Anjamani, yang ini Romeo. Kalau ini kayaknya mungkin saya ikut sertakan akarnya ya. Akarnya ada di atas. Sementara coba lihat ya kan tuh. Nah, sementara kalau ini
langsung aja ya, tanpa akar sudah layak dan patut untuk dicoba. Yang pertama yang akan kita treatment adalah dut anjaman. Tapi kita lihat dulu kondisinya ya. Nih, lihat. Nah, ini sudah menggendong anakan. Kalau dilihat sih anakannya kayaknya cuma satu ya. Ini masih bagian dari ini atau enggak nanti kita bongkar. Yang paling penting adalah ini, ada 2 daun menguning. 2 daun menguning. Makanya nanti tetap harus dibongkar. Daun menguning ini apakah karena didesak akar atau tunas atau apa, atau ada hal yang salah di dalamnya, akan kita lihat. Kita langsung aja ya. Kita cek. Oke. Akarnya bagus sekali. Wow, bagus. Putih. Oh, ini satu anakan ini. Anakannya. Dan akarnya juga sudah tumbuh. Berarti sehat. Tidak ada yang lonyot. Ini daunnya saya pangkas saja ya, saya tanggalkan ya. Ya, ini kuning berarti karena terdesak akar. Desak akar, ya kan? Satunya. Nih, desak akar. Nih akarnya sudah timbul di sini. Makanya ini menguning. Tapi ini sehat, nggak masalah. Tuh. Anakannya ikut indukannya. Jadi indukannya nanti dipotong di sini. Kita mulai ya. Misalnya disterilkan dengan alkohol 70% ya. Beli di apotek kayak. Ini batang anakannya, ini batang indukannya. Saya akan potong di sini supaya indukannya dapat akar yang banyak. Langsung ya. Dulu kita cek bersih ya, tidak ada spot merah, aman. Saya cuci bersih, tidak ada spot merah, demikian yang di situ tadi ya. Nah, kelihatan bos? Kelihatan lah. Oke, ternyata ini saya kok yakin ini. Sayang kalau ditanam atau dicopot ini daunnya, ini malah jadi daun pancing karena ini juga akarnya sudah tumbuh bagus ya kan. Makanya ini saya potong, malahan jadi 3 ya. Ini saya potong lagi di sini, sehingga ini ditanam sendiri, ini ditanam sendiri. Langsung ya, potong sini ya. Oke. Lihat cek, putih bersih, seputih salju, mantap. Kita taruh dulu sini. Saya siapkan dulu antrakol dan B1. Ini setengah ember air. Secukupnya. Satu ember itu biasanya 1 tubuh ini kalau kita. Kalau ini separuhnya aja, dikit aja.
rendam dulu. Rendam berapa saat ya? Oke. Romeo selanjutnya. Nah, ini Romeo dan akan saya potong hidup tanpa akar. Kalau kemarin di Lucia Lucas saya tanpa bongkar pot ya, terus supaya praktis, supaya anaknya juga nggak stres ya kan. Kalau ini, kalau misalnya udah dibongkar aja bisa boleh, makanya saya contohkan ini yang bongkar pot langsung ya. Sambil mengecek akar, ini sehat sekali nih. Akarnya mencekram kuat media tanam. Kalau ada yang tanya media tanamnya apa yang dipakai, nah itu media tanamnya ada di video 7 macam bahan itu yang saya gunakan, dan ternyata terbukti sehat ya, dan cocok di musim, terutama pada musim kemarau. Tuh. Perlu dicuci. Saya cuci dulu ya. Keren kan, ciamik putih, akarnya rimbun lebat gitu kan. Aduh, seneng banget saya kalau kayak gini. Berarti media tanamnya itu memang cocok sekali. Nah nih, sebentar nih, sebelum saya potong agak galaunya kenapa? Lihatlah, ini mata tunas aktif, ini juga mata tunas aktif, ini juga mata tunas aktif. Sebelum dipotong, saya kan hilangin dulu. Ini daun, 2 daun saya hilangkan dulu, supaya enak untuk menentukan. Ini di daun juga ada mata tunas aktif nih. Ini juga udah mulai mau tumbuh akar, ini mata tunas aktif ya kan. Daripada bingung, sesuai tujuan awal, ya ini saya akan potong tanpa akar biar mata tunasnya ini bisa tercukupi dengan nutrisi dari akar-akar indukannya. Jadi akan saya potong di, ya ini sekitar sini lah. Saya hilangkan dulu ya satu daun lagi ya. Coba kita lihat. Oke. Tuh lihat mata tunasnya juga aktif ya kan. Waduh, aktif sekali. Langsung ya. Biasanya sudah saya bersihkan dengan semprotan alkohol 70% tadi. Nah, ini saya potong di sini ya. Ini ada mata tunasnya, ini ada mata tunasnya. Paling aman tengah-tengahnya. Ya. Coplos. Ya, kita lihat dalamnya. Kelihatan masih ya. Oke, masih. Sudah saya rendam dulu di larutan antrakol dan bisati supaya segar. Berapa saat? Setelah itu nanti kering, baru dikasih penutup luka dengan seperti biasa saya menggunakan betadine. Mana ya? Direndam, dibersihkan, dah kering, kita beri penutup luka dengan betadine. Tutup lukanya dengan betadine. Oke. Mulai tanam ya, kita mulai yang kecil dulu nih. Nah, ini udah kering. Saya menggunakan media tanam sama 7 macam bahan, cuman disesuaikan dengan musim penghujan, yakni yang apa, bahan kokopitnya, lalu komposnya, lalu andam dan sekam bakarnya itu perbanding komposisinya dikurangi. Untuk detailnya nanti kapan-kapan saya bikin videonya ya.
tidak ada akar, makanya saya seperti biasa untuk perangsang akar saya gunakan root pick. Ya, hormon tumbuh akar, saya oleskan. Ini saya sudah siapkan larutan floral foam dengan root up. Jangan lupa ditabur furadan ya, yakni insektisida si penghalau semut, luwing, cacing, dan hewan-hewan lainnya. Selain itu, taburkan pula pupuk NPK. Pilih yang lambat larut dan saya menggunakan merek Osmocote. Jadi kalau ingin mendapat banyak anakan, jangan lupa ya, rajin-rajin untuk angkat indukan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.